Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau bikin kue lebaran lagi. Ini tuh simple banget dan bahannya juga murah ya teman-teman. Langsung aja yuk kita buat sama-sama. Di sini aku sudah siapkan wadah yang lumayan besar dan bersih. Kemudian pecahkan 3 butir telur ayam. Kalau teman-teman telurnya ukuran kecil pakai 3, tapi kalau ukuran besar pakai 2 aja ya. Kemudian tambahkan 15 sendok makan gula pasir. Setelah itu aku tambahkan juga 8 sendok makan margarin atau boleh juga pakai mentega ya teman-teman. Kemudian semua bahannya ini kita tuang menjadi satu ya. Setelah itu bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Kalau teman-teman nggak punya spatula bisa pakai kocokan telur seperti aku ya teman-teman. Pokoknya gunakan alat yang ada di rumah aja. Kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini larut dan tercampur merata ya teman-teman. Dan kalau bahannya ini sudah larut dan tercampur merata, kemudian di sini aku siapkan 700 gram tepung beras ketan. Untuk mereknya ini bebas ya teman-teman. Kemudian tepung ketannya ini kita tuang ke dalam adonan telurnya. Untuk menuangnya ini separuh-separuh aja ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan lagi separuhnya. Setelah itu kita aduk kembali sampai rata kembali ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan semuanya ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali sampai rata ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita uleni menggunakan tangan ya. Dan di sini aku tambahkan juga 1 gelas belimbing air putih. Kita tuang airnya ini sedikit demi sedikit sampai nanti adonannya itu agak berat ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku lupa tadi menambahkan garam. Jadi aku tambahkan ya setengah sendok teh garam. Kemudian aku uleni kembali ya. Kalau dirasa airnya ini kurang, ini bisa ditambahkan airnya ya teman-teman sampai teksturnya itu seperti ini. Ini kalau kita ambil teksturnya udah nggak lengket dan mudah dibentuk ya. Nah kalau teksturnya udah seperti ini udah oke ya, siap untuk kita bentuk. Di sini aku siapkan plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, boleh pakai plastik yang segi 4. Atau kalau teman-teman punya cetakan kue yang ada corongnya gitu, itu boleh dipakai ya. Kita masukkan adonannya ini ke dalam plastiknya secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian di bagian ujung plastiknya ini kita gunting. Guntingnya jangan terlalu kecil ya, dan jangan juga terlalu besar. Kemudian di sini aku siapkan juga 500 gram biji wijen. Setelah itu langsung aja kita semprotkan adonan ciputnya seperti ini. Nah, kalau kira-kira udah cukup, kemudian kita baluri dengan biji wijennya seperti ini. Setelah itu di sini aku siapkan besek atau apa ini namanya ya teman-teman. Tempat nasi kalau di kampung aku ya teman-teman. Kemudian kita goyang-goyangkan supaya biji wijennya itu jatuh ke bawah. Nah setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah yang lain ya. Nah kita cetak lagi seperti ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau ciputnya yang bentuknya bulat, di sini caranya aku seperti ini ya, biar lebih cepat. Kalau harus dibulatin satu-satu ini pasti lama banget ya teman-teman. Kalau udah cukup, ini bisa kita baluri dengan biji wijen sama ya teman-teman seperti cara yang pertama. Kemudian ini kita masukkan ke dalam besek. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita goyang-goyangkan supaya wijennya itu jatuh ke bawah. Setelah itu kita goyangkan melingkar supaya bentuk dari ciputnya itu nanti bisa bulat ya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Nah ini udah selesai semuanya dibentuk. Cantik banget teman-teman bentuknya ya. Kemudian ciputnya ini bisa langsung kita goreng ya.
Di sini aku sudah panaskan minyak goreng, usahakan minyaknya agak banyak ya, supaya ciputnya ini bisa berenang. Bukan berenang ya teman-teman, pokoknya dia itu tenggelam, supaya nanti ciputnya itu bisa matang sempurna dan merata ya. Nah, setelah minyaknya panas, langsung aja kita masukkan ciputnya. Untuk mengaduknya, tunggu ciputnya itu naik ke atas ya teman-teman, atau kokoh ya. Kemudian digoreng sampai warnanya itu berubah kecoklatan. Ini wajib sampai kecoklatan ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu benar-benar bisa renyah ya. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini tandanya udah matang. Kemudian langsung aja kita angkat, setelah itu kita tiriskan. Sebelum kita menggoreng ciput yang selanjutnya, kita saring dulu sisa-sisa biji-bijiannya ya teman-teman. Kemudian kita goreng ciput yang selanjutnya sampai semuanya selesai ya. Nah, ini yang udah mateng. Di sini aku alasi dulu di bawahnya menggunakan koran. Kalau teman-teman ada tisu makan itu boleh dipakai ya. Kita diamkan dulu atau ditiriskan. Dan juga ciputnya itu kita dinginkan ya teman-teman. Ini udah selesai semuanya kita goreng ya. Hasilnya itu benar-benar banyak banget teman-teman. Dan ini hasilnya benar-benar cantik banget. Ini kalau kita beli di luar, ini harganya lumayan mahal ya teman-teman. Dan teman-teman, ini cocok juga loh dijadiin ide jualan. Karena bikinnya itu benar-benar gampang banget. Modalnya juga nggak banyak. Hasilnya juga serenyah ini ya teman-teman. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam toples. Kemudian sisanya aku masukkan ke dalam plastik seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.